Toksikologi Industri. Materi yang pertama tentang absorpsi. Sebelumnya, berbicara tentang toksikologi pada awalnya digunakan untuk obat-obatan. Dengan demikian, toksikokinetik akan berkembang menjadi sebuah istilah, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau yang biasa kita kenal dengan AT. Hal ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh tubuh terhadap toksikan. Berikut ini ada gambar representasi skematik perjalanan bahan kimia di dalam tubuh. Absorpsi adalah suatu proses transfer toksikan melalui sistem sel organ tubuh hingga dalam darah atau sistem sirkulasi limfatik. Tempat utama terjadinya absorpsi adalah saluran pencernaan, paru-paru, dan kulit. Proses absorpsi sangat erat kaitannya dengan sistem organ manusia. Dalam kaitan dengan proses absorpsi, khususnya absorpsi toksikan, bagian sel yang berperan penting adalah membran sel. Membran sel adalah lapisan terluar dari sel yang berfungsi memisahkan sel dengan materi-materi dari luar. Mudah atau tidak suatu toksikan terabsorpsi ke dalam tubuh tergantung dari sifat permeabilitas membran. Selanjutnya, absorpsi melalui sistem pernafasan. Teman-teman bisa melihat gambar sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan memiliki berbagai struktur, mulai dari hidung, faring, bronkus, hingga alveolus, di mana paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Berikut adalah absorpsi melalui kulit. Teman-teman bisa memperhatikan gambar anatomi kulit. Untuk diserap dalam kulit, pertama-tama bahan kimia akan melewati stratum corneum dan selanjutnya akan melewati 6 lapisan kulit. Saya akan mempresentasikan materi tentang distribusi. Distribusi adalah proses pergerakan toksikan tersirkulasi dari tempat asal pajanan ke daerah lain di dalam tubuh, baik melalui sistem peredaran darah maupun limfatik. Melalui proses absorpsi, toksikan akan terdistribusi melalui sistem peredaran darah maupun limfatik menuju ke jaringan di dalam tubuh. Proses pergerakan ini akan mengikuti mekanisme transportasi toksikan melewati membran sel. Toksikan yang mudah larut dalam lemak akan lebih banyak ditemukan pada jaringan lemak tubuh, sedangkan toksikan yang mudah larut dalam air akan lebih banyak terdapat di darah. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi toksikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, laju aliran darah ke jaringan. Yang kedua, pergerakan melewati saluran kapiler. Yang ketiga, pergerakan melewati membran sel. Yang keempat, kemampuan jaringan untuk mengikat toksikan. Yang kelima, transport aktif jaringan. Yang keenam, kelarutan dalam lemak. Berikut penyimpanan toksikan. Toksikan di dalam tubuh dapat disimpan di beberapa lokasi, yaitu yang pertama protein plasma. Beberapa protein plasma mengikat xenobiotik serta beberapa konstituen endogen tubuh. Albumin adalah protein utama dalam plasma dan dapat berikatan dengan banyak jenis senyawa dibandingkan dengan protein lain dalam plasma seperti globulin, lipoprotein, dan glikoprotein. Yang kedua, hati dan ginjal. Hati dan ginjal memiliki kapasitas yang tinggi untuk mengikat banyak bahan kimia. Karakteristik ini mungkin terkait dengan fungsi metabolis dan ekspresi yang dimiliki oleh hati dan ginjal. Protein tertentu yang dimiliki sifat pengikat spesifik teridentifikasi berada pada kedua organ ini, yaitu metallothionein. Metallothionein berperan pada pengikatan kadmium di hati dan ginjal, serta transfer logam dari hati ke ginjal. Yang ketiga, lemak. Sifat lipofilik yang dimiliki oleh suatu senyawa akan menyebabkan senyawa tersebut mengalami penetrasi oleh membran sel dan penyerapan oleh jaringan secara cepat. Toksikan yang bersifat sangat lipofilik akan didistribusikan dan terkonsentrasi di lemak tubuh, di mana mereka dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Senyawa yang biasanya disimpan pada jaringan lemak, misalnya DDT, dieldrin, dan polychlorinated biphenyls. Yang keempat, tulang. Tulang adalah tempat penyimpanan utama bagi toksikan seperti fluorida, timbal, dan strontium. Penyimpanan terjadi melalui reaksi adsorpsi, pertukaran antara cairan interstisial dan kristal hidroksiapatit dari mineral tulang. Berdasarkan kesamaan ukuran dan muatan F dapat dengan mudah menggantikan OH dan kalsium dapat digantikan oleh timbal atau strontium. Zat yang disimpan ini dapat dilepaskan melalui pertukaran ionik
dan melalui pelarutan kristal tulang saat terjadi osteoklas. Yang berikut, blood-brain barrier. Akses masuk ke otak dibatasi oleh dua penghalang, yaitu blood-brain barrier atau BBB dan blood-cerebrospinal fluid barrier atau BCSFB. Banyak toksikan tidak dapat masuk ke otak dalam jumlah yang banyak karena adanya penghalang ini. BBB utamanya tersusun oleh sel endotelial darah kapiler di otak. Setiap sel endotelial akan membentuk sambungan yang kuat antar sel sehingga akan mencegah terjadinya difusi senyawa polar melalui celah antar sel. Namun, substansi yang bersifat sangat larut dalam lemak dan fraksi tak terionisasi dari bahan kimia dapat melintasi BBB. Salah satu contohnya adalah metil merkuri yang akan mengakibatkan toksisitas pada sistem saraf pusat. Sedangkan blood cerebrospinal fluid barrier atau BCSFB berada di antara sirkulasi darah dan sirkulasi cairan cerebrospinal. BCSFB di sisi sirkulasi darah bersifat lebih permeable, sedangkan pada sisi sirkulasi cairan cerebrospinal berfungsi sebagai penghalang. Blood-brain barrier belum berkembang sempurna saat bayi baru lahir, sehingga beberapa bahan kimia bersifat lebih toksik bagi bayi baru lahir dibandingkan orang dewasa. Metabolisme. Pengertian dari metabolisme adalah perubahan zat-zat asing atau xenobiotika yang menghasilkan metabolis aktif atau tidak aktif yang dikatalis oleh enzim. Nah, tujuan dari metabolisme ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah merubah ciri-ciri fisiokimia toksikan terutama sifat polifilnya. Dan yang kedua adalah pembentukan senyawa hidrofil atau peningkatan polaritas. Dan yang ketiga adalah mempermudah ekskresi toksikan. Nah, yang selanjutnya adalah proses-proses metabolisme. Yang pertama adalah eliminasi zat dalam bentuk asal melalui proses ekskresi. Yang berikut adalah modifikasi struktur untuk meningkatkan sifat hidrofilitasnya. Yang ketiga yaitu modifikasi struktur untuk detoksifikasi zat. Dan yang terakhir adalah mekanisme pertahanan lainnya seperti kekebalan tubuh dan daya toleransi. Kita masuk dalam metabolisme atau biotransformasi yang dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah detoksifikasi dan bioaktivasi. Pengertian dari detoksifikasi adalah proses di mana xenobiotika dikonversi menjadi bentuk yang kurang toksik, atau detoksifikasi merupakan salah satu mekanisme pertahanan alamiah yang dimiliki oleh organisme. Yang kedua adalah pengertian dari bioaktivasi. Bioaktivasi merupakan proses di mana xenobiotika dapat berubah menjadi bentuk yang lebih reaktif atau lebih toksik. Yang berikutnya adalah tentang ekskresi. Kita tentu sudah mendengar istilah ekskresi ini, atau dengan kata lain adalah proses pembuangan. Pengertian ekskresi sendiri adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia. Ekskresi merupakan proses yang ada pada semua bentuk kehidupan, terutama pada organisme bersel satu. Produk buangan dikeluarkan secara langsung melalui permukaan sel tersebut, yaitu dinamakan dengan proses toksikan. Toksikan dapat keluar dari dalam tubuh melalui berbagai macam cara. Adapun cara-cara tersebut adalah melalui urin, empedu, ekspirasi, feses, cairan cerebrospinal, air susui ibu atau ASI, keringat, dan juga saliva. Adapun proses toksikan melalui urin. Organ tubuh yang sangat berperan penting terhadap ekskresi toksikan ini adalah ginjal. Karena banyak toksikan yang dimetabolisme oleh ginjal menjadi lebih larut dalam air agar lebih mudah diekskresi melalui urin tersebut. Prosesnya itu berupa filtrasi glomerulus pasif, difusi tubuler pasif, dan juga sekresi tubuler aktif.
Dan yang kedua ada empedu. Ekskresi melalui empedu ini berasal dari metabolisme toksikan oleh organ hati. Karena hati merupakan organ terpenting dalam metabolisme toksikan, termasuk toksikan yang telah diabsorpsi melalui saluran pencernaan atau biasa disebut gastrointestinal tract yang biasa disingkat dengan GIT. Karena darah dari GIT akan melewati terlebih dahulu sebelum akhirnya sampai pada sirkulasi darah sistemik. Metabolit dari hati diekskresikan langsung ke empedu. Dan yang ketiga ada paru-paru. Toksikan yang tetap berada pada suhu tubuh akan diekskresikan melalui paru-paru. Contoh toksikan yang diekskresikan melalui paru-paru itu ada cairan yang mudah menguap, contohnya itu dietil eter. Gas dengan kelarutan rendah dalam darah, misalnya etilen. Gas dengan kelarutan tinggi dalam darah, misalnya kloroform. Dan keempat adalah gas anestesi dengan kelarutan tertinggi, misalnya halotan dan metoksifluoran. Yang kelima ada feses. Feses merupakan salah satu jalur ekskresi toksikan hasil metabolisme pada saluran gastrointestinal. Toksikan yang diekskresikan melalui feses umumnya berupa toksikan yang sangat lipofil, seperti inseksida organoklor dan PCB. Dan yang keenam adalah air susu ibu. Air susu ibu ini merupakan proses ekskresi toksikan yang sangat berbahaya, karena dalam toksikan ini itu dapat memindahkan toksikan dari ibu kepada anaknya ataupun pada hewan misalnya sapi, dan juga termasuk pada manusia. Itu sangat berbahaya karena toksikan ini diekskresikan ke air susu melalui difusi, dan itu dapat berpindah kepada anaknya, makanya disebut yang paling berbahaya. Dan yang terakhir ada keringat dan saliva. Keringat dan saliva ini merupakan jalur minor untuk ekskresi dari toksikan tersebut.